Soalnya banyak orang persepsinya itu dari bahan nol mulai disetel seperti burung yang udah setengah jadi gitu loh mas. Gimana kabar Om? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah ya, bisa silaturahmi di markas Bejo PF Banjarnegara. Perdana ini saya main di markas Bejo PF. Terima kasih loh mas. Jauh-jauh dari sana loh. Dari Purwokerto. Ya, ini mas, saya mau belajar tentang lakbet konsep ini mas. Untuk di markas Bejo PF sendiri, dalam memproses lakbet menjadi konsep itu awalnya itu gimana ceritanya? Kalau awal ya mas, ini kan nggak semuanya burung punya potensi ya. Ya kalau awal biasanya ada beberapa materi yang aku pilih untuk dirawat. Tapi biasanya kalau untuk masih bahan banget itu paling rawatan-rawatan hidup lah. Paling cuman sekedar ya pemberian vitamin, pakan harian. Paling belum mandi lah, paling mandinya juga masih mandi cepuk gitu. Terus jemurnya juga belum selama yang bahan udah mulai enak. Soalnya banyak orang persepsinya itu dari bahan nol mulai disetel seperti burung yang udah setengah jadi gitu loh mas. Untuk di pejabat sendiri dalam proses misalnya udah ada bakatnya itu ciri-cirinya modalnya yang biasanya aku bukan ada malah biasanya apa namanya udah belajar jeda rapet gitulah mas, minimal 2 bulan atau mungkin kalau aku bilang sih belum dobelan lah, belum dobelan, baru kiranya bunyi masih ada ngetiknya, entah itu jedanya 1 menit atau setengah menit, nah itu baru aku rawat intens. Setelah misal kita udah tahu nih, oh ini udah ada bakatnya nih, terus langkah yang harus kita lakukan itu gimana? Nah kalau nanti udah kelihatan bakatnya baru kita nyari setelannya mas. Misalkan dari proses jemurnya biasanya kalau masih bahan dari nol paling setengah jam sampai 1 jam. Kalau burung-burung yang udah mulai enak aku naikin 2 jam, ada yang sampai 3 jam, itu tergantung burungnya ya, nggak semua burung. Dan balik lagi, burung kalau apa namanya dia belum siap jemur kenceng, itu nggak aku jemur kenceng. Banyak cirinya, kan ada burung kalau dari bahannya belum pernah kena jemur lama, burung udah ada baru dijemur 1 jam lah udah ngeriwik, capek gitu, udah mau tidur atau leher ditekuk atau dia udah loncat-loncat gitu udah nggak nyaman, nah itu udah aku nggak jemur lagi. Kalau tadi proses jemuran untuk dari segi pakan ini, pakannya pakan kencang apa pakan tinggi, pakan kencang apa pakan biasa? Kalau semuanya bahan pakai dari nol ya, yang dari nol ya itu pakan kencang mas. Kecuali burung-burung yang udah jelas konslet walaupun masih single itu baru aku polosin.
Jadi awal dari awal harus dikencengin ya mas ya. Kan nyari cepetnya. Iya, iya. Kalau nggak gitu nanti nggak kejar tayang. Nah, nah, tapi untuk labet betina di Sangkal itu sama aja nggak? Hampir sama mas, hampir sama semuanya. Tapi kalau betina aku dominan malah burung cuman kalau dari bahan ya aku rawat hidup. Bukan aku rawat settingan, bukan. Jadi rawat hidup ya misalkan di sini terus paling cuman bersihin kandang, minum setiap pagi sama pakan udah gitu aja. Nggak pernah diapa-apain, nggak dijemur, nggak dimandiin. Kecuali nanti kalau udah gacor, kalau betina udah gacor, udah mulai rapet, nah itu baru terapi mandi pagi awalnya. Nanti kalau udah semakin gacor baru mandi malam. Tapi berarti kalau di sini lebih apa ya dalam perawatannya labet betina berarti lebih mudah ya? Sebenarnya, cuman kan sekarang betina tahu sendirilah banyak orang nyarinya jantan kan. Iya. Terus di samping itu juga kalau jantan kalau udah jadi kan insya Allah lebih stabil lah daripada betina. Ya, mungkin kalau jantan kan ada pasangannya ya. Nah, kalau betina pun walaupun ada pasangan kan dia ada masanya. Dalam merawat labet itu ternyata betina itu lebih mudah sebenarnya mas ya. Sebenarnya, cuman ya repotnya ada mandi malam, ada itulah. Perawatan kalau udah jadi itu lebih ribet mungkin ya. Lebih ribet. Oke, nah itu misal dari penggacoran tadi, dari proses mandi, pemberian pakan itu sampai keluar 2 bulan, terus perawatannya gimana? Misal 2 bulan udah mulai keluar. Nah kalau 2 bulan udah keluar biasanya burung udah aku taruh di ruangan depan, udah nggak aku campur sama bahan-bahan yang masih biasa-biasa aja. Aku campur yang udah mulai gacor-gacor itu udah aku campur di sana. Nah itu ya setiap pagi kan keluar nanti sekiranya kalau burung yang dia masih aman dalam artian burungnya nggak terlalu kencang itu nggak aku mandiin mas. Tapi kalau yang udah 2 bulan udah lancar tapi budayanya udah mulai ada itu baru aku mandiin tiap pagi. Berarti juga lihat karakter burung. Iya. Dalam perawatan. Nah, untuk labet, misal 2 bulan itu udah keluar, labet jangan betina, perawatannya jadi satu atau misal betina dulu atau jantan dulu gitu? Enggak, aku biasanya prioritas jantan dulu. Jantan dulu. Kenapa ya? Lebih banyak jantan mas. Oke. Nah, itu untuk proses setelah 2 bulan kan biasanya nih jantan pasti kan dikasih pakan. Iya. Nah, itu ada kesulitan nggak sih mas dalam? Nah itu ya kesulitannya paling kalau nggak cocok gitu loh mas, harus ganti-ganti beberapa kali. Contohnya burung ini udah dari pertama kali jodohin berarti udah 6 kali. Iya, jodoh pertama cocok mas, udah kawin, udah gacor, tapi nggak pernah mau jalan lapang. Paling di lapangan cuma bunyi 1 kali 2 kali, nanti kalau udah turun bunyi lagi. Itu bertahan ya 1 bulan, habis itu aku ganti. Kedua, ketiga, keempat, kelima sempat cocok juga, diganteng jalan full, cuman besoknya nggak jalan lagi. Aku ganti lagi. Setelah 2 minggu aku ganti lagi. Yang terakhir ini baru pas. Betina mas gimana? Kalau betina aku biasanya main sistem tempel dulu. Tempel dulu. Kalau udah enak tempel, kalau udah jalan sistem tempel ya aku tempel terus. Tapi kalau memang dasarannya dapat bahannya udah pasangan, ya aku biarin pasangan. Tapi nggak aku glodok. Iya, kandang bulat. Itu untuk betina itu kan biasanya kan apa ya, ada masanya misal sama dijodohin dengan dewasa, terus kadang-kadang kan telur kan hilang gacornya ya. Itu gimana tuh? Kalau itu harus treatment single lagi dari awal lagi. Restart lah. Iya. Tapi enggak, kalau sama paut itu gimana? Kan ada tuh yang berkumpul sama paut. Aku punya. Kalau di Lolo aku belum pernah nyoba metode itu. Cuman kalau pasangan paut aku ada. Itu lebih enak apa nggak bisa dijodohin dengan paut atau dijodohin dengan dewasa? Kalau aku sih belum pernah nyoba yang dewasa ya, Jak. Oh, belum pernah.
Ada pun juga paling nggak banyak lah, ada cuman beberapa burung aja. Mayoritas malah paut. Aku paut. Aku soalnya jadi orang tuh kalau main betina aku nggak berani resiko, Mas. Main apa? Iya. Ini ntar kalau dijodohin dengan dewasa kan ya rasanya nelon mesti kadang tingkat gacornya hilang ya mas. Iya. Ya kadang masih bunyi cuman durasinya hilang. Sebenarnya secara penjodohan ya. Misalnya nih kadang-kadang itu ada teman-teman yang tanya untuk lovebird yang warnanya putih atau pastel itu sama nggak sama yang paruh putih atau paruh merah? Sebenarnya sama aja, Mas. Dalam artian ya itu tadi, aku nggak pernah membedakan, rawatan pun sama, main jemurnya sama, mandinya sama. Aku nggak pernah menilai lovebird itu dibilang oh paruh putih itu nggak doyan jemur atau paruh putih, enggak lah, semua burung sama. Intinya sama, cuman pemahaman karakternya memang beda-beda. Terkadang juga paruh putih juga ada yang karakternya sama kayak paruh merah. Jadi aku anggap semuanya sama. Kalau orang mas ini apa budaya ketinggian emosi, ya nggak pernah aku pikir, Mas. Yang penting burung bunyi, aku rawat, main feeling lah. Sebenarnya tuh ngerawat burung itu yang tahu kan yang megang sendiri, kondisi burungnya gimana. Sekarang ibarat kita minta solusi dengan siapapun, tapi misalkan walaupun orang itu lebih pintar daripada kita ya, bener bisa memberikan saran, cuman kan otomatis balik lagi ke perawat yang lebih paham burung itu.